Aku udah baca puluhan, bahkan mungkin hampir ratusan buku self-help dan productivity. Dan pada akhir video ini, aku akan mencoba meyakinkanmu kenapa kamu harus berhenti baca buku-buku tersebut. Inilah dia beberapa pelajaran yang kudapatkan dari membaca puluhan buku self-help dan productivity. Yang pertama, satu tema yang sebenarnya bisa diambil dari buku-buku produktivitas dan self-help ini adalah kita harus punya bias terhadap aksi. Ini artinya kita bisa mencoba untuk mempersiapkan strategi, menyusun ini, menyusun itu, membuat rencana sebaik mungkin. Tapi yang sebenarnya mengubah keadaan kita adalah bias kita terhadap aksi. Dalam kata lain, semua orang tuh bisa punya ide, bisa berpikir-pikir mau ini dan mau itu. Tapi yang mahal itu adalah eksekusinya. Dan orang-orang yang berhasil melewati fase self-help mereka adalah orang-orang yang punya bias terhadap aksi. Ini artinya dibandingkan dengan nyusun strategi, dia lebih milih atau punya kecenderungan untuk melakukan aksi sekecil apapun aksi itu. Misalnya mereka mau mengurangin berat badan, daripada kayak mikir strategi-strategi, pusingin gimana teknisnya, terobsesi dengan bagaimana makro yang ada dalam setiap makanan yang ditelannya. Orang-orang yang pada akhirnya berhasil adalah yang punya bias atau kecenderungan aksi dulu, dalam arti bahwa ketika dia pengen untuk mengurangi berat badan, dia langsung buat di keputusan berikutnya, dia langsung beraksi pergi ke supermarket, ganti biskuit-biskuit dan manis-manisan yang biasanya ia beli dengan whole foods, makanan utuh kayak misalnya sayur-sayuran, daging-daging, dan semacamnya. Bias terhadap aksi ini adalah sesuatu yang sangat penting karena pada akhirnya ialah yang membuat atau mengaktifkan siklus keberhasilan dan motivasi yang harus kita lewati kalau misalnya kita mau sustainable atau bisa tahan jangka panjang dalam melakukan sesuatu yang mana kita pengen jadi lebih baik di sana. Misalnya dengan kita pergi ke supermarket terus beli sayur, itu jadi bentuk keyakinan terhadap diri kita sendiri bahwa kita udah mau untuk membuat perubahan ke arah X misalnya. Dan ketika kita membuat keputusan itu mengaktifkan di dalam kita rasa keberhasilan. Oke, aku udah berhasil langkah pertama. Dan berikutnya kita mengulangi lagi, yang mengaktifkan kembali rasa sukses tadi yang memberikan kita motivasi, yang kembali memberikan kita sukses, yang memberikan kita motivasi lagi, dan siklusnya berjalan terus seperti itu. Makanya ide ini juga dikampanyekan di buku seperti Atomic Habits, di mana James Clear berkata bahwa perubahan 1% aja setiap harinya itu bisa sangat-sangat besar kalau misalnya kita compound atau kita tumpukan dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun misalnya. Dan itu benar adanya. Katakan aku mau lari. Kalau misalnya aku mikir, aku nanti harus lari 5 kilo, itu terasa cukup berat di kepalaku. Tapi kalau misalnya aku punya bias terhadap aksi dulu, daripada aku kayak menaruh diriku ke semacam realitas yang dibayang-bayangkan, mendingan aku langsung ganti baju sebagai aksi pertamaku, dan habis itu semuanya jadinya biasanya ada efek domino yang biasanya mengantarkanku untuk pergi keluar dan akhirnya selesaikan jadwal lariku. Tapi kalaupun enggak, itu tetap enggak apa-apa karena bias terhadap aksi ini akan tertanam ke momen dimana berikutnya kita ditaruh dengan dilema yang sama. Jika kita ada dilema itu, kita lebih mending buka YouTube terus cari gimana caranya supaya kita bisa semangat lari lagi. Atau kita mending kayak langsung aja ganti baju, pasang sepatu, mungkin kita jalan di tempat aja beberapa kali, terus habis itu kembali tidur lagi. Ketika kita punya bias terhadap aksi seperti itu, dengan cukup banyak pengulangan, bakal ada hari-hari dimana kita emang nggak mau dan kita pada akhirnya kembali ke kamar dan itu nggak apa-apa. Tapi akan lebih banyak lagi hari-hari dimana bias kita terhadap aksi tadi membuat kita merasa sukses dan pada akhirnya mencapai target-target yang udah kita set. Terus yang kedua, kalau misalnya kita mau benar-benar berubah, kita tuh harus fokus mengganti identitas kita, siapa diri kita, dan kita harus sabar melakukannya. Ini yang kudapatkan dari buku The Courage to be Disliked atau Berani Tidak Disukai dalam bahasa Indonesia. Aku nggak tahu sebenarnya ini udah terbukti secara saintifik atau enggak, tapi intinya buku ini adalah buku yang mengajarkan kita bagaimana caranya berubah dari yang kita tuh melihat dunia ini sebagai kayak tempat untuk berkompetisi, kita melihat orang-orang tuh sebagai lawan yang harus dikalahkan, kita harus lebih baik dari dia, kita harus menang dan dia harus kalah, ke tempat yang penuh dengan kayak abundance. Kita jadi lihat orang tuh sebagai comrade kita, jadi sebagai rekan-rekan kita. Ini katanya adalah salah satu shift terbesar yang membuat kita tuh merasa lebih bahagia dan merasa lebih kurang stresnya menghadapi berbagai kayak lika-liku kehidupan interpersonal. Aku baca buku ini di aku umur 18 atau 17 tahun kalau nggak salah, dan di buku itu aku ingat aku baca bahwa kalau misalnya kamu mau mengubah dirimu atau mau mengadopsi bentuk identitas baru, asumsikan waktu yang kamu butuhkan itu adalah setengah dari masa hidupmu saat ini. Jadi kalau misalnya aku bacanya di umur 18, maka aku harus nunggu 9 tahun untuk benar-benar bisa mengadopsi identitas baru itu. Dan ide ini begitu tertanam dalam diriku karena kalau misalnya aku nggak baca itu, mungkin aku merasa bahwa setelah 1 tahun aku coba berubah, itu aku harus melihat hasilnya. Padahal sebenarnya, kata beliau, kemungkinan besar aku bakal merasa benar-benar berubah atau jadi orang baru tuh di umur aku 27 nanti. Tapi karena aku udah punya jangka panjang ini, kayak mau sabar ke sana, jadinya setiap keputusanku tuh selalu ke arah sana. Aku nggak kayak tahu-tahu menyerah di tahun pertama atau kedua dan kembali ke jalanku yang kemarin. Tapi aku tetap ada di jalan itu karena aku punya ide atau punya gambaran atau agak penasaran ini gimana nanti yang akan terjadi di aku umur 27. Bahkan sekarang aja baru 4 atau 5 tahun dari kapan aku baca buku itu pertama kali, tapi aku udah merasa kayak pribadi yang jauh beda.
aku melihat foto-foto SMA aku kadang dan aku memikirkan hal-hal yang ku lakukan di masa itu. Aku mikir kok aku pernah ada di situ ya, dan aku mikir kenapa aku bisa seperti itu waktu itu. Dan ini menurutku adalah bentuk sinyal perubahan yang cukup besar. Katakan gini, kita adalah seorang atlet. Kalau misalnya kita ngelihat diri kita atau identitas diri kita sebagai seorang atlet, maka latihan, makan sehat, tidur yang baik itu adalah sesuatu yang kita harus lakukan. Kita nggak nanya-nanya lagi kenapa kita harus lari, kenapa kita harus makan sehat, kenapa kita harus tidur jam 10 selama 7 jam, 8 jam. Itu nggak kita pertanyakan lagi. Kita otomatis melakukan itu aja karena itu siapa diri kita. Kita udah melihat diri kita sebagai atlet, dan apa yang atlet lakukan semua tadi, istirahat bagus, makan bagus, latihan dengan benar. Ketika aku melihat diriku pengen mencoba untuk mendorong atau membawa diriku ke suatu macam perubahan tertentu, yang pertama aku lakukan adalah coba mengadopsi identitas baru dari target yang ingin aku capai. Dan ini udah aku lakukan beberapa kali. Pertama mungkin sebagai siswa yang baik, dan jujur aja dulu aku nggak terlalu bagus di sekolah. Aku juga banyak main-mainnya, aku banyak mungkin terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang tidak bagus. Banyak hal-hal yang kulakukan dan katakan yang tidak aku banggakan. Dan untuk suatu periode waktu aku memegang identitas bahwa aku adalah orang seperti itu, yang males, yang kayak belajar tuh baru di pagi sebelum ujiannya, atau kayak nggak kayak gini lah, atau nggak kayak gitulah. Tapi aku menyadari saat itu bahwa ini bukanlah tempat yang kubanggakan, dan aku nggak mau ada di sini. Aku pengen coba untuk melihat apa potensi atau apa yang bisa ditawarkan kehidupan kepadaku. Dan pada akhirnya 1 tahun 2 tahun kemudian aku mencoba untuk mengikis identitasku. Aku benar-benar mengganti lingkunganku. Aku meninggalkan teman-teman lamaku. Aku membangun pertemanan-pertemanan baru. Kegiatan-kegiatan lamaku aku hentikan. Channel-channel YouTube, tontonan, media yang ku konsumsi dulu juga aku tinggalkan untuk mengadopsi identitas baruku. Dan identitas baruku waktu itu adalah fokus ke bagaimana aku jadi bisa kayak seorang pemimpin lah di sekolah. Pemimpin bukan berarti aku yang kayak jadi ketua ini ketua itu, tapi kayak jiwa-jiwa kepemimpinannya ada, dalam artian bahwa aku berani ngambil inisiatif. Aku kalau misalnya ada lomba coba untuk ada involvementnya di sana. Kalau misalnya ada kesempatan untuk memimpin atau mencoba untuk mengambil tanggung jawab peran di suatu bidang, aku coba masuk ke sana. Meskipun banyak salah, yang penting ini adalah suatu langkah yang penting buat reinforce identitas dalam diriku. Dan ternyata itu sangat-sangat berpengaruh. Sama juga ketika aku mulai hobi lari kemarin, aku awalnya ngelihat lari itu sebagai sesuatu yang untuk sehat aja. Sekarang aku udah melihat diriku sebagai pelari, dan aku nggak nanyain kenapa aku harus lari 5 kali di minggu ini. Itu udah kayak hal yang kulakukan. Sama kayak misalnya nyuci baju gitu. Nyuci baju ya, kenapa nyuci baju ya karena harus gitu, bukan gimana-gimana, tapi kayak emang itu udah kayak suatu chore atau suatu kegiatan rutin gitu. Dan lari juga kayak begitu, karena aku udah punya identitas sebagai pelari tadi. Ini juga aku aplikasikan ketika aku membangun channel YouTube. Dulu pas aku bangun channel YouTube itu aku nggak siap sama sekali untuk jadi public figure. Aku nggak siap sama sekali untuk jadi kayak orang atau role model atau orang yang kayak dipandang oleh sebagian orang. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya setiap komen negatif yang gue dapatkan itu aku masukin ke hati. Aku masukin secara personal, kayak setiap komentar yang menyentuh insecurity-ku sesedikit apapun, itu langsung ku terima dan langsung ku puter-puter di kepalaku berkali-kali. Tiap malam itu aku kayak kadang nggak tidur karena ya mikir-mikirin komentar-komentar yang ku lihat di internet. Tapi setelah aku mengadopsi identitas bahwa aku ini adalah YouTuber, dan aku mengembrace identitas bahwa aku adalah public figure, dan kenyataannya bagi banyak orang adalah role model, itu menempatkanku ke dunia yang jauh berbeda. Aku jadi nggak peduli lagi sama kata orang. Kemarin aku berkali-kali kayak viral di Twitter gitu, isi threadnya ya komentar-komentar negatif dari orang yang nggak kenal sama aku, nggak pernah ketemuku sama sekali. Kalau aku yang dulu bakal ngebaca itu semua, dan aku bakal masuk ke dalam siklus yang meninju-ninju diriku sendiri. Tapi sekarang aku udah melihat itu kayak ya nggak ada orang atau public figure yang bebas dari ini gitu loh. Aku udah mengadopsi identitasnya, dan aku jadi melihat sekarang tuh gimana kalau misalnya Cristiano Ronaldo dapat komentar-komentar kayak gitu, apa yang akan ia lakukan. Gimana kalau misalnya Dian Sastro dapat komentar-komentar kayak gitu, bagaimana sikapnya. Kenyataannya adalah komentar-komentar akun-akun gosip itu terus ada, tapi orang-orang yang digosipinnya terus makmur gitu. Dan aku udah mengadopsi itu karena aku merasa bahwa apa yang kulakukan ini bagiku cukup bermakna. Menurutku banyak hal yang kulakukan juga secara internal itu dalam identitasku. Aku udah kayak merasa bahwa banyak yang kulakukan ini butuh karena banyak orang yang merasa terbantu dengan apa yang sudah aku pelajari, dan selama aku punya informasinya, aku pengen coba bantu orang sebanyak mungkin. Ini adalah nilai yang ditanamkan identitas diriku, jadi aku nggak terpengaruh sama komentar orang yang di banyak kasus lain mungkin bakal menghentikanku atau menghambat perjalananku dalam kayak journey of self-development and self-discovery ini. Kalau kita fokus ke identitas, kita akan melakukan hal-hal yang harusnya orang yang mengadopsi identitas tersebut lakukan. Pelari maka akan lari. Kalau
Kalau koki ya pasti akan masak. Kalau dia mengadopsi peran pemimpin misalnya, dia bakal jadi lebih ruthless dalam pekerjaannya, jadi lebih tahu boundariesnya seperti apa, jadi lebih bisa mengatakan tidak tanpa kayak berpikiran orang lain bakal menanggapi seperti apa. Fokus ke mengubah identitas adalah salah satu aspek terpenting dalam self-help dan self-development dan perjalanan kita menjadi pribadi lebih baik. Yang ketiga, kita harus ketahui apa yang kita mau, apa yang kita pengenkan, apa nilai-nilai yang kita pegang, dan kita harus berdiri dengan itu. Seringkali yang dilakukan atau yang dialami oleh banyak orang adalah mereka menggunakan standar keberhasilannya orang lain atau standar hidup oke-nya orang lain sebagai standar kesuksesan mereka sendiri. Mereka melihat, oh si itu IPK-nya 3,7, kenapa IPK-ku cuma 3,2? Padahal konteks kehidupan kita, apa yang penting dan apa yang enggak, apa yang bermakna dan yang enggak di kehidupan kita itu jauh berbeda. Mungkin beliau emang 3,7 karena punya jalur atau target spesifik untuk nanti misalnya mau masuk S2 di mana, terus mau karir seperti apa. Sedangkan bagi kita 3,2 aja mungkin sebenarnya itu bisa jadi hal yang membanggakan, mempertimbangkan kayak kesibukan kita di luar. Yang pertama mungkin kita udah tahu kita nggak mau masa depan seperti orang yang 3,7 tadi, dan akhirnya pada saat ini kita juga lebih banyak mengambil aktivitas yang kurang relevan. Misalnya kita daripada belajar buat kuliah, kita jadi ikut lebih banyak kelas bikin pastry misalnya, atau kita jadi lebih ikut banyak kayak workshop bisnis yang pada akhirnya pastinya mengambil fokus kita dari kemungkinan kita mendapatkan IPK yang lebih bagus. Kalau misalnya kita ngelihat standar orang tadi, pasti kita akan menghukum diri kita sendiri. Sebenarnya hal yang kita lakukan ini udah cukup bagus, kita udah membuat progres yang membanggakan di hidup kita sendiri, tapi karena patokannya orang luar tadi itu nggak cukup, kita bakal selalu ngelihat si nilai 3,7 ini dan kita bakal selalu ada di sana. Makanya sekarang meskipun aku YouTuber, di kelas aku sejujurnya bukan selalu yang terbaik. Aku merasa kayak di dalam perkuliahan banyak orang yang jauh lebih bagus performance-nya daripada aku sebagai mahasiswa. Tapi ini bukan suatu hal yang aku pusingkan karena aku tahu trade-off yang aku buat. Dengan aku berkarir di YouTube, dengan aku mencoba membuka berbagai macam bisnis, aku mencoba travel dan ketemu dengan banyak penulis dan community leaders di berbagai belahan dunia. Aku tahu kalau misalnya aku mau melakukan semua itu, maka nggak bisa aku kayak menang di setiap bagian. Aku harus membuat trade-off. Dan karena aku fokus ke jalanku sendiri, trade-off ini adalah sesuatu yang happy aku lakukan. Kalau misalnya aku menggunakan standar sukses orang lain, yang akan terjadi adalah, oke, sekarang IPK ku 3,1, bayangkan. Terus karena patokanku adalah aku pengen jadi mahasiswa kayak si orang ini, seorang itu, yang IPK-nya 3,8. Untuk aku bisa naik dari 3,1 ke 3,8, aku bakal harus mengorbankan berbagai macam aktivitas, travel, ketemu kayak berbagai macam orang hebat di sini dan di sana, atau juga membangun komunitas online yang mengimpact ratusan ribu kehidupan. Semua itu nggak bakal bisa kujalankan kalau aku fokusnya adalah target orang lain. Jadi kita harus tahu apa yang kita mau, nilai-nilai apa yang kita pegang, dan ketika kita sudah mengidentifikasi itu, maka berdirilah untuknya. Emang senang melihat keberhasilan orang lain, tapi ya itu adalah kehidupan mereka. Kehidupan kita adalah sesuatu yang berbeda. Dan mungkin selama kita bersekolah, hingga saat ini juga kita dikondisikan di suatu konstruksi sosial di mana kayak kita tuh harus lebih baik dari orang lain, kita harus kayak mengalahkan dia, kalau nggak kita bakal nggak dapet slot di satu univ ini, satu univ itu. Tapi justru aku sekarang merasa bahwa ya kalau emang setelah kita hitung-hitung semua hal yang valuable buat hidup kita, dan pada akhirnya kalau misalkan ditambahkan itu artinya kita nggak lolos ke univ yang kita cari atau ke pekerjaan yang pengen kita dapatkan, tapi itu artinya kita bisa menjalankan hal-hal yang lebih bermakna buat kita, menurutku itu adalah suatu kemenangan. Dan yang sering ditanamkan orang bahwa ini adalah kegagalan, tapi menurutku enggak. Jadi tentukan valuesmu dan berdirilah untuk itu. Yang terakhir, ketahuilah kapan harus berhenti. Ini menurutku salah satu masalah yang dihadapi orang yang banyak konsumsi konten-konten self-help dan produktivitas. Nggak tahu kapan berhentinya. Dan meskipun channelku membahas soal topik-topik yang serupa, aku justru selalu mengencourage penontonku, kalau misalnya udah selesai atau udah melihat videoku dan itu udah menyelesaikan masalah spesifikmu, nggak apa-apa, nggak usah tonton channelku lagi. Aku akan merasa senang karena itu artinya pekerjaanku udah selesai. Tugasku di sini adalah bukan membuat orang yang sama nonton setiap videoku, padahal banyaknya tuh ngomong topik atau tema yang berulang-ulang. Jadi orang tersebut artinya tidak berkembang. Targetku adalah aku akan bikinkan suatu video atau suatu insights, aku akan membagikan kayak pelajaran-pelajaran yang kudapatkan ketika aku menghadapi suatu masalah yang kalau misalnya ada orang yang menghadapin masalah itu, kalau misalnya kamu menghadapin masalah itu, semoga pelajaranku bisa membantu kehidupanmu atau prosesmu dalam problem solving tadi. Tapi kalau misalnya udah beres, ya sisa videonya nggak harus ditonton. Aku aja sekarang bahkan nggak lagi baca-baca buku self-help sejujurnya. Dulu waktu aku SMA, memang aku pergi ke toko buku, ke Periplus misalnya, atau ke Kinokuniya, atau ke Gramedia. Aku pergi ke dalam, terus aku cari-cari buku self-help dan productivity. Misalnya ada waktu itu buku pertamaku tuh kayak The Procrastination Equation, terus kayak buku-buku tentang bagaimana caranya menyelesaikan pekerjaan dan semacamnya. Tapi sekarang aku udah move on dari itu. Sekarang aku udah merasa aku udah beres dengan soal productivity itu, dan sekarang waktunya bagiku buat implementasi. Dan masalahnya adalah banyak orang yang nggak menyadari hal ini, dan
akhirnya yang terjadi adalah selalu konsumsi konten self-help, tapi pada akhirnya dia kayak di situ-situ aja. Harusnya konten self-help nih adalah suatu jembatan, itu suatu means to an end. Artinya ini adalah suatu kayak hal yang mengantarkan kita ke suatu akhir. Dan akhirnya yang sebenarnya pengen dicapai dari buku-buku self-help dan juga video-video kayak yang teman-teman lihat di channelku ini adalah bagi orang yang menikmatinya atau pembaca atau konsumennya untuk mengaplikasikan apa yang sudah dibagikan ke suatu masalah nyata dalam hidupnya. Jadi pertanyaanku di sini adalah berapa buku self-help yang udah teman-teman baca, dan dari buku-buku self-help itu berapa yang udah diaplikasikan ke dunia nyata. Kalau misalnya teman-teman merasa mungkin dalam 6 bulan 1 tahun ke belakang udah cukup menyelesaikan banyak konten self-help tapi merasa dirinya masih kurang, mungkin masalahnya bukan dari self-helpnya, karena mungkin udah tahu berbagai macam tools buat productivity, bagaimana cara menyelesaikan ini itu atau strategi-strategi menghindari distraksi dan semacamnya. Mungkin semua itu udah tahu, tapi masalahnya sekarang belum diaplikasikan ke hal yang seharusnya dalam kehidupannya. Dan ini bisa jadi karena beberapa hal. Mungkin hal yang pengen dilakukan tadi terasa menakutkan. Mungkin kita kayak merasa dengan baca buku self-help atau nonton video-video kayak gini tuh bakal ngebantu kita mencapai target kita. Padahal seringkali itu adalah semacam distraksi atau semacam pelarian, karena target yang sebenarnya pengen kita lakukan itu sangat menakutkan. Sama kayak aku juga mau mulai bisnis, tapi untuk waktu yang cukup lama, aku memikirkan bahwa memulai bisnis ini menakutkan, resikonya terlalu besar. Jadi yang kulakukan adalah aku baca terlalu banyak business books, cara membangun bisnis, strategi ini, strategi itu, yang mana emang penting, tapi itu harusnya tuh adalah kayak sebagian kecil dari perjalanannya. Sebagian besarnya harus fokus ke membangun bisnisnya. Cuma karena aku takut membuat bisnisnya, aku takut kegagalan, aku takut kayak egoku atau gengsiku hancur kalau targetku nggak tercapai. Yang kulakukan adalah aku melakukan pelarian yang sangat-sangat gampang, yaitu membaca buku yang membuatku merasa aku sudah membuat progres. Tapi pada akhirnya aku memutuskan, oke, aku udah berhenti, aku akan langsung mulai aja bisnisnya, dan kapan aku butuh untuk menginformasikan kembali tentang strategi-strategi, maka kapan-kapan aku bisa baca bukunya lagi. Dan itulah yang kulakukan, aku fokus ke bias terhadap aksi, aku mengadopsi identitasku sebagai seorang pebisnis dan entrepreneur, kemudian aku berdiri dengan values yang kupegang, nggak peduli orang mau bicara apa, mau ini, mau itu, dan habis itu langsung eksekusi. Dan inilah dia hal-hal yang kupelajari dari banyaknya buku self-help dan productivity yang kubaca. Harapanku, mungkin video ini bisa jadi 1, 2, atau 3 video terakhir yang teman-teman tonton tentang topik ini, dan nextnya teman-teman bisa maju dan melesat di bidang masing-masing. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.